Halo guys, jumpa lagi dengan saya yang kali ini akan mengkonfigurasi interVLAN routing dan juga mengkonfigurasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi kali ini kita bakal ngebahas 3 hal mengenai interVLAN routing. Yang pertama, pengertiannya itu apa sih? Yang kedua, manfaat dari interVLAN routing. Yang ketiga, device yang akan kita gunakan dalam konfigurasi kali ini tuh apa aja. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari interVLAN routing. InterVLAN routing itu berfungsi untuk menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Dikarenakan setiap paket data yang akan dikirimkan akan melalui proses routing terlebih dahulu, baru diteruskan ke tujuan. Hal ini dilakukan karena proses routing hanya meneruskan paket aja, bukan menyebarkan paket data ataupun broadcast untuk menemukan alamat tujuan. Nah, manfaat dari interVLAN routing itu adalah yang pertama, implementasi yang mudah. Yang kedua, tidak membutuhkan layanan layer 3 pada switch. Yang ketiga, router menyediakan komunikasi antar VLAN. Yang keempat, switch mampu menggabungkan kemampuan routing dalam switch. Dan yang terakhir yaitu, ketika menggunakan router untuk memfasilitasi interVLAN routing, interface pada router dapat dihubungkan dengan VLAN yang berbeda. Dan yang terakhir, device apa aja sih yang bakal kita pakai untuk interVLAN routing ini? Nah, yang pertama kita menggunakan network device router ya. Kita menggunakan router di sini dan network device switch, dan end devices-nya itu PC atau untuk kliennya boleh PC, boleh laptop. Tapi di konfigurasi kali ini kita akan menggunakan PC. Oke. Let's config. Oke, kita next mengkonfigurasi interVLAN routingnya. Pertama kita buka dulu aplikasi Cisco-nya. Nah, di sini telah disediakan 2 buah VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Tadi saya udah buat room 1 dan room 2 ini, masing-masing room ada 2 buah kliennya. Sekarang tinggal ditambahkan network device-nya aja. Pilih network devices dan pilih yang switch-nya. Setelah itu dikoneksikan ke masing-masing PC dengan menggunakan kabel strike. Koneksikan sampai PC keempat. Setelah selesai semua dikoneksikan, maka kita lanjut ke konfigurasi switch-nya. Pilih command line interface. Lalu kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masukkan VLAN 10 dengan nama room 1 dan VLAN 20 dengan nama room 2. Oke, setelah ini kita langsung mengkonfigurasi portnya. Port 1 kita koneksikan ke VLAN 10. Setelah itu port yang kedua kita masukkan ke VLAN 10 juga. Selanjutnya port ketiga dan keempat masuk ke VLAN 20.
Setelah ini kita coba cek apakah masing-masing port sudah masuk ke VLAN 10 dan 20 atau belum, sesuai VLAN-nya atau belum. Kita cek show VLAN. Nah, di sini kita bisa melihat, nah, sudah aktif. Port 1 dan 2 masuk ke VLAN 10, port 3 dan 4 juga ke VLAN 20. Setelah ini kita akan menambahkan satu buah device lagi, network device, lalu kita pilih routernya. Kita tambahkan router di sini. Dan kita koneksikan menggunakan kabel Strike. Pilih port 24 yang nantinya akan kita jadikan mode terang. Lalu kita lanjut mengkonfigurasi switch-nya dan menjadikan port 24 sebagai mode terang. Kita masukkan VLAN 10 dan 20. Kita koneksikan ke mode terang. Setelah ini setelah ini kita bisa lanjut ke konfigurasi routernya. Sekarang pilih routernya, lalu pilih command line interface dan kita config. Diaktifkan dulu. Setelah itu kita akan mengkonfig VLAN dan IP-nya dulu. Terminal dan namanya dengan host interVLAN. Setelah itu kita masukkan portnya. Setelah itu masukkan /0.10 sebagai VLAN-nya. Kita masukkan IP address-nya. Setelah itu kita exit. Lalu setelah ini kita mengkonfigurasi DHCP server agar klien mendapatkan IP-nya secara otomatis.
Lalu setelah ini kita melakukan pengecekan pada klien apakah sudah mendapatkan alamat IP-nya dengan otomatis atau belum. Pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Ini kan masih static, kita rubah ke DHCP. Masih requesting. Oke, dia akan mendapatkan alamat otomatis seperti ini. Lalu kita lakukan sampai visi keempat. Oke. Setelah ini kita mencoba melakukan pengepingan, tapi kita nggak pakai ping, kita pakai mengirim pesan aja dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Oke, dia sukses ya. Terus lanjut ke PC 2 ke PC 4. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 4. Oke, dia sukses. PC 2 ke PC 3 sukses. Oke, sekian dari saya tentang mengkonfigurasi interVLAN routing. Semoga bermanfaat. Bye. Back to when we felt like this was forever. Can I take you